semuanya, nama saya Patricia dari kelas SBM nomor 32. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia pra-aksara. Pra-aksara berasal dari kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Proses perubahan pengetahuan manusia pra-aksara meningkat tiap zaman tergantung pada alam. Ketika keadaan berubah, maka manusia harus menyesuaikan diri sehingga zamannya berkembang, pola pikir juga harus berkembang. Zaman kehidupan pra-aksara terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Paleotikum. Pada zaman Paleotikum, makanan manusia purba sepenuhnya bergantung pada alam, berburu, mengumpulkan makanan, food gathering. Tempat tinggal manusia purba pada masa itu bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Tempat hasil budaya dari zaman itu seperti agak, perimbas, alat serpi, dan alat tulah. 2. Zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum terjadi antara 10 sampai 20 ribu tahun yang lalu. Pada zaman ini metode mendapatkan makanan manusia juga masih menggunakan metode food gathering dan tempat tinggal bersifat semi sedentar. Tetapi pada zaman ini sudah lebih canggih daripada zaman sebelumnya. Mereka sudah mulai mengenal pembagian kerja, laki-laki berburu, perempuan mengumpulkan makanan. Pada masa itu manusia purba menemukan api. Penemuan api tidak terlepas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat tuntunan harus menyesuaikan diri dengan alam. Dan mereka telah mengenal cara bercocok tanam yang sangat sederhana, dilakukan secara berpindah-pindah hasil menurut kondisi kesuburan tanah hasil budaya pada zaman tersebut, seperti serpihan-serpihan tulang dan kapak genggam Sumatera. 3. Zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, cara hidup food gathering sudah mulai ditinggalkan. Seiring itu masyarakat memelihara hewan-hewan pastoralisme. Kegiatan bercocok tanam harus dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon. Pada zaman itu manusia sudah tinggal menetap gotong royong menjadi bagian corak dalam hidup masyarakat. Mereka juga mengenal pembagian kerja antara kaum wanita dan laki-laki. Masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengungkapkan, menggosokkan, dan dikenal pembuatan alat bersepat, dikenal pembuatan gerabah dari hasil pengumpulan lai, belito, beliung, persegi, kapak, matam, panah, tombak. Hal penting lainnya terjadi di Nusantara pada masa janji ada berkembangnya sistem kepercayaan animisme dan dianisme. Animisme kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi roh, sedangkan dianisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki kekuatan gaib. 4. Zaman Megalitikum. Pada Megalitikum, kepercayaan terhadap keberadaan beberapa arah nenek moyang semakin berkembang. Zaman ditandai dengan hasil budaya bangunan pemuja arwah-arwah. Bangunan bermacam-macam seperti mahir, kubur batu, daun lumpang, batu tekong, peligi. Zaman logam perudagian. Masa ini disebut dengan masa perudagian karena masa ini muncul golongan undangi golongan melakukan suatu jenis usaha tertentu, seperti membuat alat-alat dari logam, lumpang, kayu, gerabah, perhiasan, dan tidak semua orang mampu membuat alat-alat tersebut. Hasil hanya golongan terampil mau membuatnya. Hal tersebut karena kegiatan tersebut memiliki keterampilan kendati kemudian alat logam ini tidak menggantikan gerabah tetap memainkan peran penting. Dapat dikatakan mencari alat logam dan hanya mengganti alat dari batu dan tulang. Penduduk Nusantara masih hidup secara konvensional di desa, di daerah pegunungan, daratan rendah, dan di pantai. Hasil dari budaya zaman adalah alat logam, perunggu, gerabah, alat besi. Kepercayaan kepada pengaruh arwah-arwah nenek moyang terhadap perjalanan manusia secara upacara religius yang menyertai semakin berkembang pada masa itu. Nah, sebelum saya akhiri video ini menjawab dari soal-soal guru saya sejak ada dalam perjalanan sejarah sangat dekat dengan alam, karena manusia pada zaman dahulu memanfaatkan alam untuk bertahan hidup, seperti mencari makanan, minum, dan bergantung pada alam. Yang kedua, menurut kamu bagaimana manusia pra-aksara dan mengambil kebutuhan dan bagaimana pengetahuan manusia terjawab? Karena proses perubahan pengetahuan manusia pra-aksara meningkat tiap zaman tergantung pada alam kehidupan. Keadaan alam berubah, maka manusia harus menyesuaikan diri sehingga setiap zaman pola pikirnya juga berkembang lebih baik.